Istri khianat. Pada zaman Nabi Isa diutus menjadi rasul, orang-orang Yahudi sedang tergila-gila pada ilmu ketabiban. Maka oleh Allah Nabi Isa dibekali dengan mukjizat yang sanggup menundukkan mereka, yaitu kemampuan untuk menyembuhkan penyakit yang bagaimanapun parahnya. Bahkan ia bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Suatu ketika, Nabi Isa sedang berkelana. Ketika melewati sebuah kuburan, ia melihat ada seorang lelaki sedang menelungkupi sebuah makam yang masih merah tanahnya. Laki-laki itu menangis terseduh-seduh sambil meratap. Nabi Isa mendekat pelan-pelan dan menyapa. Laki-laki itu menengok, memperhatikan siapa yang datang. Ia tidak kenal. Maka kembali ia bertelungkup dan tangisnya makin hebat. "Kenapa kau tangisi kuburan itu, wahai saudara?" tanya Nabi Isa. Sambil terisak-isak orang itu berkata, "Yang berada di dalam kuburan ini adalah istriku. Dia sudah meninggal. Mengapa masih kau ratapi juga? Apa tidak ada perempuan lain?" Laki-laki itu mendongak. "Perempuan memang banyak, tapi yang seperti dia tidak ada. Coba bayangkan, dia begitu setia dan hormat kepada suami. Parasnya cantik, pipinya merah seperti apel, dan selalu hangat kepadaku. Baru 2 bulan kami menikah, kami sedang mengasihi satu sama lain, ternyata harus menanggung derita kehilangan semacam ini." Nabi Isa tertunduk. Lalu dengan penuh keyakinan serta kasih sayang ia berkata, "Bagaimana kira-kira kalau istrimu bisa hidup lagi?" Laki-laki itu terperanjat. Ia berteriak, "Aku akan bersujud kepada Allah lebih khusyuk daripada sebelumnya." Nabi Isa menyuruh orang itu minggir. Berkatalah Nabi Isa kepada sang kubur, "Ya ahli kubur, kui biiznillah. Hai penghuni kubur, bangkitlah dengan izin Allah." Serentak bumi terbelah, dan muncullah seorang laki-laki tinggi besar, kulitnya hitam lebam. Begitu berdiri di hadapan Nabi Isa, laki-laki itu berikrar, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah." Nabi Isa bertanya kepada suami yang ditinggal mati istrinya itu, "Apakah dia istrimu?" Laki-laki itu menjawab, "Bukan, dia bukan istriku." "Jadi siapa kamu?" tanya Nabi Isa kepada orang yang baru bangun dari kubur itu. "Saya adalah seorang pembunuh dan pemerkosa yang mati kafir," jawab bekas mayat tersebut. "Tapi sekarang saya beriman kepadamu." Karena ternyata bukan orang itu yang dimaksud, maka dia pun mati kembali. Namun keuntungannya sekarang dia mati dalam iman. "Yang mana kuburan istrimu?" tanya Nabi Isa lagi. "Tadi rupanya keliru. Pastilah yang ini, tidak salah lagi," jawabnya sambil menunjuk kuburan yang di sebelahnya. Dengan sabar Nabi Isa berdiri menghadapi kuburan tersebut dan berkata, "Ya ahli kubur, kui biiznillah." Kuburan itu pun terbelah. Lalu keluarlah seorang perempuan yang sangat cantik sambil tersenyum manis. Begitu melihat suaminya, istri yang terpisah oleh maut itu langsung memeluknya dengan mesra. Lantas sambil bergandengan tangan mereka pulang ke rumahnya sesudah mengucapkan terima kasih kepada Nabi Isa. Setiba di rumah, mereka duduk-duduk di depan rumah. Si suami tidur-tiduran berbantalkan paha istrinya. Karena keasikan, akhirnya suaminya itu terlelap. Pada waktu laki-laki itu sedang mendengkur, lewatlah seorang pangeran kuda yang gagah dan tampan. Dia adalah sang pangeran putra raja. Pangeran itu melirik ke arah kedua suami istri yang sedang bermesraan tersebut. "Alangkah cantiknya perempuan itu," pikir pangeran seraya mengedipkan mata dan tersenyum kepada istri laki-laki itu. Perempuan ini pun berpikir yang sama, betapa gagah dan kokohnya pangeran. Begitu jantan di atas punggung kuda putihnya. Beda benar dengan suamiku yang penyakitan. Melihat sambutan yang hangat dari perempuan itu, pangeran melambaikan tangan. Bergoyang langit di atas perempuan itu, terupakan olehnya daratan tempatnya berpijak. Tanpa berpikir lebih jauh lagi, disingkirkannya kepala suaminya dengan kasar. Lelaki itu jadi kaget dan terbangun.
Dilihatnya istrinya dibawa kabur oleh seorang laki-laki. Buru-buru ia mengambil kudanya dan mengejar sambil berteriak-teriak. Penculik! Penculik! Ia melarikan istriku! Pangeran, begitu mendengar teriakan itu, menghentikan kudanya, menunggu. Sampailah suami perempuan tadi ke situ. Terjadi pertengkaran hebat di antara mereka, memperebutkan istri yang kini berubah cintanya itu. Akhirnya pangeran menyerahkan keputusannya kepada si perempuan. Dengan ganasnya bekas istrinya menjawab, "Aku bukan istrinya, aku masih perawan." Ucap perempuan itu membantah keterangan suaminya. Hancur hati suami yang tadinya begitu meluap-luap cinta dan kasih sayangnya kepada si istri. Dalam saat-saat putus asa semacam itu, datanglah Nabi Isa. Dengan muka yang gembira, suami itu menengok ke arah Nabi Isa dan berkata, "Tuan, dia adalah istriku yang tadinya sudah meninggal. Namun setelah Tuhan hidupkan lagi, dia mengaku bukan istriku karena tergoda oleh pangeran yang tampan ini." Si istri kembali berteriak lantang, "Bukan, aku bukan istrinya. Aku tidak punya suami yang ceking seperti itu." Nabi Isa dengan tenang menjawab, "Baiklah, akan kita buktikan nanti. Kalau kau betul-betul bukan istrinya, maka engkau pasti akan hidup senang dengan sang pangeran," katanya kepada perempuan tersebut. "Tapi kalau ternyata kau memang istrinya, maka kau pasti akan kembali mati seperti semula, sebelum kuhidupkan tadi." Begitu selesai Nabi Isa berkata demikian, maka lepaslah nyawa perempuan yang durhaka itu. Sekarang dia mati dalam keadaan ingkar kepada suami dan maksiat kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.